Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saat ini saya sedang berada di kediaman seseorang yang sangat menginspirasi bagi saya. Beliau merupakan seorang ibu rumah tangga yang sangat aktif mengajar dari mulai jenjang PAUD hingga ke SMA. Beliau juga merupakan ketua dari komunitas perempuan muslim yang di bawah naungan langsung Nahdlatul Ulama. Kalian pasti penasaran kan sama narasumber kita hari ini? Kita langsung aja yuk untuk temui narasumbernya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu apa kabar? Alhamdulillah, khair. Masya Allah, saya ingat banget ketemu Ibu waktu itu. Saya masih jadi muridnya Ibu waktu TK, sekitar 16 tahun yang lalu. Iya, betul. Iya teman-teman, sedikit informasi terkait narasumber kita hari ini ialah Ibu Siti Nurasia yang akrab disapa dengan Ibu Nyai. Beliau ini merupakan seorang ibu rumah tangga yang sangat aktif mengajar dari jenjang PAUD hingga ke jenjang SMA. Beliau juga aktif menjadi ketua salah satu organisasi muslim di Nahdlatul Ulama, yaitu Ketua Muslimat PAC Gunung Putri. Masya Allah. Saya tertarik banget nih Bu, jujur, sama aktif di kelas sekolah, di organisasi juga. Mungkin saya akan sedikit bertanya mulai dari yang paling lama Ibu tekuni dulu, yaitu menjadi guru Ibu. Betul. Awal mula Ibu menjadi guru itu sebenarnya kayak gimana sih Bu? Kalau guru, pertama kali menjadi guru itu tentunya pengalaman dari pesantren terlebih dahulu. Saat itu pesantren membutuhkan seorang pengajar untuk di pondok pesantren, pelajaran pondok pesantren, kemudian Ibu tekuni. Setelah itu dari pesantren itu diambillah oleh yayasan untuk mengajar di pendidikan formal. Nah, mulai dari pendidikan formal itu Ibu berpikir mengajar itu tentunya harus ada pendidikan yang sesuai atau yang linear dengan ilmu keguruan, karena supaya menjadi guru yang berkompetensi di bidangnya. Dan kuliah pun Ibu memang mengalami saat ini mengajar sampai ke jenjang SMA, memang itu sesuai dengan linearitas kualifikasi pendidikan yang Ibu tekuni dari betul-betul dari tingkat non formal. Ibu kuliah juga punya beberapa ijazah nih. pertama memang Ibu mengajar TK karena memang pertama kali Ibu kuliah ambil jurusan D1 PGTK. Kemudian di sana di pondok pesantren juga diperbantukan untuk ngajar di MI Madrasah Ibtidaiyah. Akhirnya lanjut Ibu ke pendidikan guru madrasah atau PGMI atau setara dengan PGSD. Lanjut dia sampai D2 PGSD. Setelah itu baru setelah D2 PGSD, karena tuntutan juga memang seorang pendidik itu harus berkualifikasi pendidikan S1 setaraknya. Lalu Ibu lanjutkan dari D1 untuk PGTK, D2 PGSD, kemudian Ibu lanjutkan ke jenjang S1. S1 Ibu mengambil Fakultas Tarbiyah dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, dari jurusan PA itulah Ibu langsung melanjutkan untuk mengajar pun ke jenjang yang lebih selanjutnya, mulai dari TK, kemudian di SD atau MI-nya, dan kemudian setelah lulus kuliah juga bisa mengajar di SMP dan juga di SMA. Setelah keluar dari pondok pesantren sekitar tahun 2004-2005, setelah selesai mengajar di pengabdian di sebuah pondok pesantren di Cibinong, yaitu Pondok Pesantren Al-Huda, Ibu lalu keluar untuk selanjutnya fokus di dunia pendidikan. Nah, di dunia pendidikan inilah Ibu kembali sekaligus terjun ke masyarakat pun sama. Selain Ibu memang mengelola sendiri di tempat Ibu sendiri, yaitu di Pesantren Al-Ghazaliyah Gunung Putri, juga mengajar di yayasan ataupun di sekolah di luar formalnya. Yang pertama ngajar dari 2004 sampai 2016 itu di RA, juga dengan SD. SD-nya juga di sekolah dasar negeri, kemudian setelah dari SD ke MTS, lalu ke SMA. Itu sehari-hari Ibu seperti itu. Belum waktu itu, waktu sebelum menikah, memang sampai privat ngajar privat juga, itu memang full day memang Ibu dedikasikan, karena memang satu mendidik atau menjadi seorang pendidik itu adalah
suatu hobi ataupun sesuatu yang menyenangkan. Jadi walaupun ngajar di berbagai tempat tidak menjadi suatu beban, malah itu menjadi suatu kepuasan tersendiri, ataupun bisa memanfaatkan ilmu kita yang kita dapatkan di jenjang pendidikan formal, di berbagai jenjang pendidikan mulai dari TK sampai SMA. Nah, kemudian setelah tahun 2017 karena memang mengharuskan data Dapodik ataupun data guru itu Satmingkal, satuan administrasi pangkalnya hanya memilih satu, akhirnya ibu pilih satu di sekolah dasar negeri saja untuk fokus menjadi guru mapel mata pelajaran pendidikan agama Islam, dan mengajar di RA-nya atau di TK-nya sudah tidak lagi karena waktunya berbarengan. Nah, setelah itu tidak sampai situ saja, tidak berhenti sampai situ ibu, karena nggak bisa ngajar di tempat orang lain yang double, akhirnya di tempat ibu sendiri atau di rumah sendiri di yayasan ibu yang ibu kelola, bukalah PAUD. Nah, sejak tahun 2017 itu berdirilah PAUD di tempat yayasan ibu sendiri, yaitu PAUD Al-Ghazaliyah sampai saat ini. Dan akhirnya sudah fokus mengajar di SD, juga tetap mengajar di SMA di Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah, SMA Yapisa sampai saat ini. Masya Allah, panjang sekali Bu perjalanan ibu jadi guru itu dari tahun ke tahun. Nah, kalau boleh tahu nih, selama ibu jadi guru sampai sekarang, apa aja sih Bu hambatan dan tantangan yang pernah ibu temukan, dan bagaimana cara ibu mengatasinya Bu? Kalau hambatan tantangan mungkin ya. Kalau hambatan sih bukan suatu hambatan ya. Kalau tantangan memang ada saja. Kalau tantangan karena apa, kita menghadapi anak yang kita didik atau anak yang kita ajarkan dari tahun ke tahun itu terus mengalami perkembangan. Setiap generasi yang kita didik itu berbeda-beda. Tantangannya di situ saja, bagaimana kita bisa mengatur atau mendidik putra-putri kita dengan baik dari berbagai kalangan, dari berbagai segi dia faktor keluarga dan lain sebagainya, kita harus bisa. Nah, dari situ terus tantangan buat kita tentunya. Anak sekarang itu bukan berarti terlalu diikuti juga nanti kita sebagai guru akan kalah juga. Tetapi kalau ditentang juga salah. Anak sekarang itu harus kitanya betul-betul mengetahui bagaimana karakter seorang anak. Nah, tantangan kita bagaimana mengetahui karakter anak tersebut sendiri agar materi ataupun pelajaran yang kita berikan kepada anak, dan juga anak juga bisa anak itu bisa lebih dekat dengan kita. Itulah tantangan kita, bagaimana bisa menganulir agar anak-anak itu bisa menerima pelajaran ataupun bisa dekat dengan kita selayaknya saat kita dalam mengajar. Kita sebagai pendidik, kita jadi guru, tapi di saat kita di luar pembelajaran, bolehlah anak pelajar itu atau siswa kita dijadikan sebagai sahabat agar lebih dekat lagi mengenal pribadi seorang peserta didik. Iya, bukan tadi katanya ada tantangannya kayak mengetahui karakter si siswanya. Ya. Nah, kan selain itu juga mungkin ada skill-skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang guru yang kompeten. Ya, kalau skill itu karena ibu mungkin yang pertama skill yang ibu dapatkan dari berbagai pendidikan baik formal maupun non formal ataupun kuliah dan lain sebagainya. Skill itu yang pertama ibu dapatkan dari pengalaman. Karena pengalaman ibu mengajar dari jenjang yang paling rendah, dari TK itulah. Karena dari mengenal karakter anak, dari anak yang paling kecil bagaimana karakternya, kemudian anak itu bertumbuh, kemudian ke jenjang SD, dari jenjang SD ke jenjang SMP, lalu SMP menginjak remaja jenjang SMA. Itu memang skill yang harus kita punya itu yang kita dapatkan satu dari pengalaman. Skill yang kedua, kita mampu mengendalikan emosional anak, gitu ya. Skillnya yang pertama mampu mengendalikan emosional anak. Yang kedua, tentunya selain mampu mengendalikan emosional anak, skill yang harus kita miliki adalah bagaimana kita bisa dekat dengan peserta didik. Selain dekat bukan berarti anak itu sampai
tidak sopan atau sampai menunjuk pada kita, tapi dekat itu bagaimana seorang pendidik itu bisa menjadi seorang sahabat buat anak-anak kita, bisa menjadi betul-betul orang tua bagi anak-anak didik kita. Nah, itu skill yang harus kita miliki sebagai pendidik agar kita betul-betul disegani atau disayangi, dikenang juga anak-anak peserta didik kita dari dulu mereka belajar sampai mereka udah kerja pun insya Allah mereka masih ingat. Baik Bu, sekarang saya mau beralih nih Bu ke muslimat. Oh, iya. Nah, jadi awal mulanya itu bagaimana sih Bu terbentuknya muslimat di Gunung Putri ini? Kan awalnya itu nggak ada ya Bu, nggak ada sama sekali ini muslimat ini. Gimana sih awal mulanya dan gimana bisa Ibu terpilih jadi ketuanya gitu? Terpilih jadi ketua muslimat, betul. Muslimat di Gunung Putri memang awalnya belum ada. Di organisasi NU sendiri memang Banom yang belum ada, salah satunya adalah Muslimat NU. Nah, Muslimat NU itu bisa terbentuk dari pemikiran Ibu bagaimana bisa menyatukan. Intinya sih kalau Ibu, Muslimat itu gunanya bukan gunanya ya, target Ibu awalnya itu bagaimana bisa menggabungkan satu ibu-ibu Majelis Taklim itu bergabung dalam satu wadah. Karena selama ini yang di tempat kita sendiri, tempat Ibu tinggal sendiri, memang Majelis Taklim itu banyak, hampir tiap RT itu ada 5 sampai 10 Majelis Taklim itu satu RT. Satu RT itu ada 3, ada 5, bahkan lebih kalau agak jauh sedikit. Nah dari situ Ibu berpikir, kok ibu-ibu pengajian itu banyak, walaupun malah dalam lingkup satu RT mungkin masih itu juga. Tetapi mereka ya udah selesai itu bubar, kumpul lagi nanti di acara gabungan hanya maulid, Isra Mi'raj, selamatan lah kalau dipanggil pengajian gabungan itu saja. Tapi nggak ada wadah untuk berkumpul jadi satu dari perkumpulan Majelis Taklim itu. Nah dari situlah Ibu berpikir gimana caranya untuk mengumpulkan biar agar ibu-ibu Majelis Taklim itu semuanya ada wadahnya. Mereka itu tidak ada perbedaan mana dari Majelis Taklim mana, tapi satu wadah. Nah dari situlah Ibu berpikir bagaimana kemudian karena melihat memang kalau di struktural NU di keluarga Ibu itu memang sudah menjadi pengurus di struktural NU hampir semua Banom. Dari situlah Ibu berpikir bagaimana untuk membentuk muslimat NU di Kecamatan Gunung Putri. Dan Ibu sendiri terpilih memang yang pertama usulan dari MWC dan juga Banom-Banom lainnya bisa langsung ditunjuk siap atau tidak menjadi ketua muslimat. Kalau bagi Ibu tidak ada tidak siap, bagi Ibu apapun siap. Itu apalagi kalau menurut Ibu gabung di Majelis Taklim ini suatu wadah masa depan buat Ibu nantinya juga sendiri. Di saat Ibu nantinya tidak aktif lagi menjadi karena masa pensiun untuk jadi guru misalnya, ya pastinya kembalinya namanya ibu-ibu dari rumah tangga, kegiatan yang positifnya adalah berkumpul di Majelis Taklim. Walaupun sebetulnya kegiatan muslimat itu bukan hanya di Majelis Taklim, banyak di bidang kesehatan, bidang tenaga kerja, koperasi dan lain sebagainya. Tapi memang Ibu berpikir awalnya membentuk muslimat memang hanya satu, tujuannya menggabungkan ibu-ibu dari berbagai Majelis Taklim agar punya wadah satu, menjaga persatuan khususnya Majelis Taklim se-Kecamatan Gunung Putri gitu. Nah Ibu kan kalau udah masuk ke muslimat ini pasti relasinya juga lebih banyak ya, bertambah. Nah kemarin waktu Ramadan kemarin itu saya ikut sosialisasi pemuda anti rokok Ibu yang menggandeng Kemenpora. Masya Allah, saya juga kaget banget waktu kedatangan Ibu Cawapres kita, Ibu Rustini Murtado, dan Ibu Bupati Bogor ya, Ibu Halimatus Sadiah Iwan. Nah itu bagaimana Bu cara membangun relasinya? Secara kan ya Bu, Ibu Rustini dan Ibu Halimatus Sadiah Iwan juga bukan dari kalangan yang sembarangan. Iya, kemarin kalau relasi ya, ini kan intinya relasi yang kita fokuskan. Relasi bergabung di muslimat betul, relasi bertambah.
karena itu tadi Ibu selain senang di dunia pendidikan, senang di organisasi, bukan baru di Muslimat saja. Organisasi guru dari setiap jenjang, alhamdulillah Ibu pernah ikuti semua. Dari mulai guru TK, Ibu aktif di pengurus IGRA-nya, Ikatan Guru Rodotul Atfal, Ibu aktif juga dulu. Kemudian di guru PAI, sampai saat ini aktif juga, yaitu kelompok kerja guru PAI, ada AGPAI, ada KKGA, dan lain sebagainya, Ibu alhamdulillah aktif gitu kan. Nah, untuk berorganisasi di Muslimat memang bukan baru pertama gitu ya. Nah, untuk menjalin relasi juga, untuk menjalin relasi Ibu bukan hal yang baru juga. Untuk relasi bertambah sudah pasti karena memang kalangannya makin bertambah, terutama dari kalangan Nahdlatul Ulama. Nah, kemarin bisa menggait ibu-ibu pejabat seperti itu, betul itu relasinya, karena memang ketika kita berorganisasi harus totalitas menurut Ibu, apapun harus totalitas. Jadi guru ya totalitas, di organisasi pun ya totalitas. Ibu bukan berarti di luar dari majelis taklim, karena banyak kegiatan untuk muslimat. Nah, kemarin menggandeng sampai ke MUI kan, itu Kiai Asrorun Ni'am, kemudian Ibu Rustini Murtado dan juga Ibu Halimatus Sa'diyah. Itu tentunya relasi yang berkesinambungan, dikaitkan kayak kita punya program dulu yang kita rancang, mau programnya apa, kemudian dikaitkan dengan kegiatan Ramadan. Program kita yang kemarin kita kegiatan Ramadan ada bagi takjil, kemudian apa nih yang dibuat biar bisa manfaat untuk semua orang, semua kalangan bisa mengikutinya. Itu akhirnya adalah program yang kita ajukan adalah program pencegahan anti rokok itu untuk kalangan muda khususnya. Nah, dari situlah alhamdulillah disambut oleh MUI Pusat atau dari Kemenpora, yaitu Kiai Asrorun Ni'am. Kemudian dari situ kita tanpa banyak sebetulnya, ketika kita ada program yang bagus, kita ajukan, kita sebarkan saja, kita promosikan program kita ini seperti ini, orang akan tertarik sendiri. Nah, kemudian dari program itu kemarin sampai dihadiri oleh Ibu Muhaimin Rustini Murtado, beliau itu sangat mendukung memang kegiatan-kegiatan muslimat gitu, baik di PP Muslimat, pimpinan pusat muslimat maupun di tingkat kabupatennya, beliau sangat mendukung sekali. Nah, kemudian untuk beliau bisa hadir karena memang kita juga dibantu oleh untuk relasi yang lebih dekat dengan beliau, begitu bisa dihubungi. Bu Halimatus Sa'diyah memang kaitannya dengan muslimat juga, beliau juga sebagai penasehat muslimat Kabupaten Bogor gitu. Wah, saya jadi semakin tertarik lagi untuk mengikuti berbagai kegiatan yang bisa menambah relasi-relasi saya dan juga berinteraksi secara langsung mungkin ya dengan para orang-orang yang berpengaruh gitu, Bu. Nah, mungkin untuk penutupnya, Bu, Ibu ada pesan-pesan yang disampaikan nggak untuk pemuda-pemudi seperti saya, untuk Gen Z? Iya, untuk Gen Z. Iya, pesan Ibu sebagai closing statement Ibu, satu, jangan merasa puas dengan apa yang kita jalani saat ini. Terus jadi anak muda, jangan fokus di satu titik. Memang setiap orang tipe-tipenya berbeda, tapi dengan berbagai pengalaman membuat kita menjadi lebih dewasa, membuat kita menjadi lebih diterima dimanapun kita, dan membuat kita menjadi lebih bisa menentukan karakter kita seperti apa gitu ya. Jadi anak muda sekarang itu jangan hanya fokus di satu titik lah. Kalian boleh jadi apapun, mau jadi karyawan swasta kah, mau jadi pegawai pemerintahan kah, itu jangan fokus di situ saja. Luas sekali yang harus kalian hadapi nantinya. Kalau fokus di satu titik saja akan membawa kejenuhan nantinya, di akhirnya kejenuhan. Kemudian kalau di saat ada titik akhirnya nantinya tidak ada kegiatan lain gitu. Makanya dengan merasa terus kita bisa mengembangkan semua potensi yang ada dalam diri kita, dan juga tentunya memaksimalkan. Walaupun kita mengembangkan potensi dalam diri kita, tapi kalau nggak maksimal, cuma coba-coba, itu juga nggak bagus.
memaksimalkan kita, kembangkan semua potensi ada yang dalam diri kita sambil dimaksimalkan dengan pengalaman gitu. Dengan pengalaman dimanapun kalian berada, kemanapun kalian pergi, insya Allah akan diberikan kemudahan jalan kemanapun ataupun tujuan-tujuan yang kita dapatkan. Silahkanlah kalian tuju satu cita-cita, tetapi luaskan pemikiran, luaskan pengalaman itu. Luaskan pengalaman supaya bisa menjadi manusia yang bermanfaat, tentunya untuk diri sendiri, keluarga, orang lain, agama, dan bangsa umumnya gitu. Terima kasih Ibu atas waktunya dan juga terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Semoga Ibu sehat selalu dan juga semoga sukses terus ke depannya. Iya. Nah, dan Ibu juga ini lagi melanjutkan pendidikan untuk S2-nya, mudah-mudahan Masya Allah. mudah-mudahan lancar. Ya, amin. Nah teman-teman, selesai sudah sesi wawancara kita pada hari ini bersama Ibu Siti Nurasyah. Semoga bisa menginspirasi teman-teman sekalian dan terima kasih yang sudah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.